Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di acara online seminar series ke-13 sesi yang pertama yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, mari kita bangkitkan semangat kita semua di pagi hari ini. Semangat pagi! Pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan. Selamat pagi juga Bapak Ibu Ketua Prodi dan Ketua Panitia. Selamat pagi juga kepada Ibu Tri Utami Lestari SG MAK sebagai pemateri yang akan berbagi ilmu dengan kita hari ini. Tak lupa juga saya ingin menyapa Bapak dan Ibu Nitya dan semua rekan-rekan yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Dian Wahyudi yang akan memandu jalannya acara seminar online hari ini. Acara seminar pagi ini direncanakan akan dilaksanakan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran hari ini dan untuk kesehatan serta keselamatan kita semua. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada Bapak dan Ibu Panitia, kami persilakan. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang.
sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita abadikan kebersamaan kita di hari ini. Bapak dan Ibu kami persilakan untuk membuka kamera dan untuk mengambil foto bersama. Silakan Bapak Ibu panitia. Baik, terima kasih Bu Dian. Kami dari panitia izin untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Baik, 1, 2, 3. Ya, untuk yang terakhir 1, 2, 3. Ya, maka kembalikan lagi kepada Bu Dian. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti dari seminar online ini. Sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema XBRL Implementation in Indonesia dan Ibu Tri Utami bagi ilmu dengan kita hari ini. Agenda acara inti dari seminar ini terdiri dari penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta diskusi di akhir. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita, Ibu Tri, dengan membacakan CV singkat beliau. Ibu Tri Utami Lestari lahir di Tasikmalaya pada tanggal 8 Agustus 1991. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Institut Manajemen Telkom, lulus pada tahun 2013, jadi alumni Telkom ya, Bu Tri. Kemudian melanjutkan program magister di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Lalu di tahun 2016, beliau mengajar di program D3 Akuntansi di Universitas Padjadjaran, kemudian bergabung sebagai dosen di Telkom Universitas ya Bu, di Telkom University di tahun 2017, benar ya Bu ya? Oke, baik. Nah, beliau juga sudah banyak penelitian. Penelitian terakhirnya adalah The Influence of Internet of Financial Reporting Practice, Financial Secrecy, and Firm Value of Asian Companies. Dan selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Tri untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ibu Tri. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dian atas perkenalan singkatnya, gitu ya. Oke, sebelum memulai, saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu untuk hari ini, gitu ya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dekan, Bu Ratri, yang mungkin sudah hadir hari ini. Kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan. Kemudian di sini juga sudah terlihat hadir ada Bapak Kaprodi Akuntansi, Pak Dudi. Selamat pagi, Pak. Dan juga Ibu Ketua Kakak, ada Bu Asri, Bu Maya, dan Bu Nidia. Selamat pagi, Bu. Oke, dan juga rekan-rekan dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada pagi ini. Baik, untuk hari ini saya ingin men-share terkait dengan XBRL ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tidak asing lagi dengan istilah XBRL ini ya, apalagi di keuangan gitu ya. Mohon izin share screen.
Punten Bu, apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik yang ingin disampaikan pada kesempatan pagi ini yaitu terkait bagaimana XBRL ini diimplementasikan di Indonesia. Karena untuk XBRL itu sendiri sebetulnya sudah lama juga gitu ya isunya muncul, tetapi untuk di Indonesia itu tahun-tahun belakangan ini sudah lebih ramai dibicarakan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengangkat tema XBRL ini di Indonesia. Nah, yang pertama mungkin XBRL itu sendiri apa gitu ya. Kalau misalnya kita pada saat pada saat kita akan melakukan analisis laporan keuangan, biasanya kita hanya melakukan analisis berdasarkan laporan keuangan dengan format paperless mungkin ya sekarang dengan PDF atau mungkin dengan dokumen. Nah, dengan adanya XBRL ini lebih memudahkan lagi bagi kita pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa laporan keuangan ini merupakan bagian vital ya dari economic life gitu, sehingga memang sangat penting sekali dalam penyajiannya, kemudian dalam pendistribusiannya agar semua pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang akurat gitu. Nah, kemudian selain itu juga tidak ambigu ya, kemudian dan dapat dapat digunakan secara baik gitu ya, dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dengan bahasa yang sama gitu untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk XBRL itu sendiri, XBRL pertama kali itu dicetuskan oleh seorang akuntan intelijen yang bernama Charles Hoffman. Nah, Charles Hoffman ini disebut sebagai Father of Digital Language of Business gitu. Jadi dari pemikiran beliau itu muncullah XFRML pada awalnya itu Extensible Financial Reporting Markup Language pada tahun 1998 ya, awal dicetuskannya ada XFRML ini. Nah, kemudian pada dasarnya Charles Hoffman ini ingin memfasilitasi bagaimana agar laporan bisnis atau laporan keuangan itu dapat terstandar secara internasional sehingga dalam pertukaran datanya itu lebih mudah gitu ya. Dari satu akuntan dengan akuntan lain, ketika kita bertukar informasi keuangan itu sudah sama bahasanya. Karena dengan format yang sekarang itu dengan format yang mungkin sampai sekarang juga masih digunakan dengan PDF itu masih ada bahasa-bahasa yang tidak sama walaupun dalam satu lini bisnis yang sama, misalnya dalam satu perusahaan manufaktur, dari perusahaan manufaktur A dengan manufaktur B itu pasti ada akun-akun yang mencirikan masing-masing perusahaannya. Nah, dengan XBRL ini ingin menstandarisasi semuanya sehingga ketika kita melakukan analisis laporan keuangan itu sudah sama bahasanya, tidak perlu lagi ada reformat ketika kita transfer laporan keuangan, kemudian juga tidak perlu ada rekeying, istilahnya jadi ketika memformat ulang gitu dari laporan keuangan A menjadi laporan keuangan B gitu ya. Nah, kemudian di sini dari tahun 1998 ini yang sudah dicetuskan oleh Charles Hoffman kemudian dikembangkan oleh AICPA ya, salah satu organisasi internasional. AICPA ini adalah American Institute of Certified Public Accountants. Tapi sekarang sudah berubah ya, sudah berubah namanya dari AICPA ini adalah The Association of International of Certified Professional Accountant ya, namanya sudah berubah sekarang. Nah, kemudian di sini untuk tahun 2002 sudah dibentuk XBRL internasional yang mewadahi terkait dengan XBRL. Nah, pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2008, XFRML ini baru dikenal sebagai XBRL. Jadi sebetulnya awalnya bukan XBRL, tetapi XFRML. Nah, pada tahun 2008 baru dirubah menjadi XBRL yang kita kenal sampai dengan sekarang, yaitu Extensible Business Reporting Language. Nah, di sini terdapat beberapa definisi ya terkait dengan XBRL.
Yang pertama dari Bergeron menyatakan bahwa XBRL adalah suatu platform terbuka yang independen, tidak terkait dengan atau tidak bergantung pada salah satu software saja. Kemudian sudah terstandar internasional dan dapat melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan lebih efisien serta hemat biaya gitu. Walaupun pada saat awal penerapannya memang pasti costly ya, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Kemudian menurut Ruhani tahun 2010, XBRL ini merupakan suatu standar pelaporan bisnis yang dikembangkan ya, yang dikembangkan oleh oleh konsorsium internasional dalam mengkomunikasikan informasi keuangan melalui web ya, secara lebih cepat, lebih mudah dan lebih reliable. Kemudian dari IDX tersendiri itu di Indonesia. Nah, di Indonesia melalui IDX, XBRL itu diterapkan, yang menyatakan bahwa XBRL ini merupakan sebuah bahasa komunikasi elektronik ya, yang secara universal dapat digunakan untuk pertukaran informasi bisnis. Gitu. Jadi untuk pertukaran data seperti yang tadi, bahwa pertukaran data dengan XBRL ini diharapkan lebih mudah, lebih cepat karena sudah terstandar. Nah, secara mudahnya, XBRL ini adalah laporan keuangan dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk digital. Nah, kalau sebelumnya laporan keuangan itu masih dilaporkan dalam bentuk PDF ataupun doc ya, ataupun HTML. Dan sekarang ini kita di IDX sudah mulai menerapkan sistem XBRL. Jadi laporan keuangannya sudah terdigitalisasi sehingga mudah diakses. Nah, kemudian yang mendriver XBRL itu sebetulnya siapa? Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama kali mendriver penerapan XBRL adalah dari US SEC, ya, dari Securities and Exchange Commission pada tahun 2009. Nah, SEC di sini pada awalnya menerapkan XBRL pun tidak langsung baik gitu ya di perusahaan-perusahaan terbukanya, tapi juga masih memiliki kendala. Jadi penerapan XBRL-nya itu tidak langsung dalam 2009 itu langsung bisa sempurna, tidak ya, tetapi ada beberapa tahapan. Nah, dari 2009 ini SEC sudah mengisukan atau sudah mengeluarkan mandat bahwa setiap laporan keuangan dari perusahaan terbuka harus dilaporkan dalam format XBRL. Nah, yang sudah terstandarisasi secara internasional. Jadi dari 2009 di US sudah mulai menerapkan XBRL. Seperti itu. Kemudian, nah bagaimana, kenapa XBRL ini harus diterapkan gitu ya? Apa sih manfaat dan resiko ketika kita mengimplementasikan XBRL? Nah, yang pertama yaitu adanya benefit bagi perusahaan. Nah, kenapa perusahaan ini harus menerapkan XBRL? Yang pertama di sini bahwa XBRL ini sudah terstandarisasi dan dapat mengurangi error. Maksudnya, jadi di sini untuk laporan XBRL karena sudah terstandar internasional, gitu, jadi setiap negara yang sudah menerapkan XBRL kita dapat mengcompare ya, kita dapat mengcompare laporan keuangan misalnya dalam perusahaan, tentunya dalam lini bisnis yang sama. Perusahaan manufaktur di China, misalnya kita bisa bandingkan dengan laporan keuangan manufaktur di Jepang, misalnya di Jepang gitu. Nah, dengan format XBRL kita dapat membandingkan keduanya. Gitu. Karena kalau misalnya sebelum ada XBRL kan kita kesulitan pastinya ya untuk membandingkan laporan keuangan di China dengan laporan keuangan di Jepang walaupun dalam satu lini bisnis yang sama. Tetapi dengannya adanya XBRL ini lebih memudahkan untuk mengcompare. Kemudian yang kedua yaitu untuk reduce error atau mengurangi tingkat kesalahan. Nah, karena pada saat kita menginputkan dalam sistem XBRL ini, ketika ada kesalahan input, itu akan muncul invalid. Gitu. Misalnya contohnya ketika kita menginputkan statement of financial position dan cash flow misalnya. Ketika nilai kas di cash flow itu tidak sama dengan yang ada di statement of financial position, otomatis akan muncul invalid. Ya, akan muncul notifikasi. Sehingga kita bisa melakukan koreksinya. Jadi sudah ada istilahnya pengawasan dari awal. Gitu. Jadi kalau ada error dari kaitan antara satu laporan dengan yang lain, kemudian dari penjumlahan dan lain sebagainya itu sudah dapat diidentifikasi di awal.
Kemudian untuk keuntungan manfaat dari XBRL ini yang kedua yaitu membuat perusahaan lebih mudah ya. Nah, untuk benchmark dari sektor-sektornya tersendiri gitu ya. Jadi dari peer-nya lebih mudah untuk membenchmark posisi kita ada di mana gitu ya. Dengan XBRL ini akan lebih mudah gitu kita menggunakan laporannya. Kemudian selain itu juga dengan adanya XBRL ini karena sudah terstandar internasional itu dapat menarik calon investor asing gitu ya untuk menanamkan modalnya di kita gitu. Kenapa? Karena ketika kita menunjukkan bahwa laporan keuangannya sudah berstandar XBRL, sudah berformat XBRL, artinya laporan keuangan kita sudah terstandar internasional dan dianggap laporan keuangan kita itu sudah berkualitas tinggi ya karena sudah akurat, yaitu klaim dari XBRL. Sehingga kita dapat lebih banyak lagi menarik investor dari luar. Nah, kemudian untuk yang keempat dari manfaat dari XBRL ini adalah adanya kemungkinan untuk memudahkan konsolidasi laporan keuangan. Sebetulnya manfaat dari XBRL ini sangat banyak gitu ya. Yang terutama bahwa ketika kita menerapkan XBRL, laporan keuangan kita itu akan dianggap kualitasnya pasti lebih tinggi karena sudah lebih akurat, kemudian sudah terstandar internasional. Kemudian untuk investor dan analis, ini bagaimana? Nah, justru peran di sini untuk investor dan analis XBRL ini dianggap sangat membantu pekerjaannya. Gitu. Yang pertama adanya lower cost ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi itu lebih rendah gitu. Karena apa? Karena sumber data, sumber informasinya itu sudah tercapture semua pada XBRL gitu. Jadi kita tidak perlu misalnya ya ketika kita akan melakukan analisis dengan sebelumnya dengan laporan keuangan yang ada sebelumnya dalam format PDF misalnya. Nah, kita harus ya minimal kita mengetik ulang gitu ya laporan angka-angka yang ada di laporan keuangan atau mungkin bisa lebih mudah dengan copy paste, tetapi itu pun kalau PDF-nya yang tidak terkunci gitu. Tapi kalau dengan PDF yang terkunci, nah kita berarti harus manual menginputkan angkanya, kemudian juga ada kemungkinan error ya, ada kemungkinan kesalahan ketika kita menginputkan angka pada saat kita akan melakukan analisis. Tapi dengan adanya XBRL ini bisa mengurangi hal-hal tersebut. Gitu, karena di XBRL ini bisa dikonvert menjadi Excel ya, dalam bentuk Excel, kemudian dalam bentuk webnya, tampilan web, dan juga dalam bentuk instan dokumen yang dapat dilihat oleh XBRL viewers-nya, oleh software-nya. Gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan ya kemampuan untuk menganalisis dan compare data. Nah, sebetulnya kalau kita sudah dengan adanya bahan dari XBRL ini, laporan keuangan dalam bentuk XBRL, kita akan lebih mudah. Apalagi melakukan analisis dengan Excel ya, paling sering kita gunakan dengan Excel, kita membuat dengan visual basis ya, dengan VBA-nya itu kita gunakan, kemudian kita inputkan XBRL-nya, kita langsung bisa mengcompare ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kemudian yang ketiga dari benefit of XBRL ini dapat meningkatkan tingkat keakuratan ya, tingkat keakuratan dari laporan keuangan karena tadi bahwa sudah disampaikan ketika kita akan input laporan keuangan ada kesalahan itu akan langsung muncul notifikasi gitu. Jadi akan ada pengawasan di awal. Kemudian juga untuk penggunaan XBRL ini akan lebih cepat ya, akan lebih cepat investor mengambil keputusan karena data yang diperoleh itu bisa langsung kita analisis gitu, tidak perlu waktu berlama-lama ya untuk melakukan analisis data karena XBRL ini datanya sudah akurat, sudah tersaji, kemudian tinggal kita melakukan analisis saja dan formatnya pun sudah lebih mudah untuk diakses. Nah, kemudian di XBRL ini hasilnya itu adalah berupa instan dokumen, kemudian berupa inline XBRL dan juga bentuk Excel. Di mana dalam bentuk instance dokumen itu kita bisa melihat dari XBRL viewer. Jadi kita bisa melihat behind the scene dari angka-angka yang dilaporkan pada laporan keuangan. Misalnya untuk laporan cash nilainya adalah 1.000. Nah, kita bisa lihat 1.000 ini bisa dilihat 1.000 ini numeriknya berapa, kemudian apakah termasuk ke dalam aset atau termasuk ke dalam apa, jadi ada informasi-informasi tersendiri gitu. Jadi kita bisa melihat dan lebih transparan gitu dibandingkan dengan laporan yang PDF.
Kemudian bagi regulator tentu saja dengan adanya XBRL ini akan lebih memudahkan, menginformasikan kepada investor dan analis bahwa dengan adanya XBRL ini laporan keuangan yang kita sajikan itu sudah terstandarisasi secara internasional dalam bahasa yang sama. Kemudian dari IDX tersendiri sudah mengidentifikasi beberapa permasalahan mengapa XBRL ini perlu diterapkan. Permasalahan-permasalahannya ini yang pertama adanya ketidakakuratan dari data, gitu ya. Jadi karena kan sebelum dengan adanya XBRL, IDX itu melakukan validasi secara manual. Tetapi dengan adanya XBRL, validasi sudah dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian selain itu juga tantangan mengkonversi, ya, mengekstrak data dalam jumlah besar, tentu saja karena adanya perbedaan bahasa tadi, ya, walaupun satu line bisnis yang sama, tetapi akan ada bahasa-bahasa yang berbeda. Misalnya, contohnya dalam transfer informasi dari satu akuntan A misalnya ke akuntan B. Dari perusahaan A dia menyebutkan di laporan keuangannya ada biaya sewa gedung. Nah, untuk yang B, dia menyebutnya adalah biaya sewa bangunan. Nah, dengan adanya seperti ini, ketika kita melakukan analisis ataupun transfer informasi, akan adanya perbedaan pendapat. Nah, untuk menghilangkan hal-hal tersebut, maka gunakanlah XBRL. Jadi nanti akun-akunnya sudah terstandarisasi dan sudah tergeneralisasi. Jadi antara perusahaan A, perusahaan B, itu informasinya akan sama. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dari otomatisasi pemeriksaan dan perbandingan data. Yang tadi bahwa validasinya pun sudah secara otomatis. Kalaupun ada kesalahan, karena kan satu laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lain sangat berkaitan, ya, tentu berkaitan. Jadi ketika ada kesalahan itu pasti akan muncul notifikasi, ya, invalid. Sehingga kita harus memperbaikinya. Jadi kita tidak melakukan cek secara manual. Nah, jadi dari permasalahan-permasalahan tersebut, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem XBRL. Nah, manfaat yang sudah dirasakan oleh IDX yaitu memastikan bahwa datanya itu sudah akurat, kemudian dapat validasi otomatis dan meningkatkan efisiensi biaya. Gitu. Jadi sekarang untuk emiten yang terdaftar di IDX itu sudah diwajibkan menggunakan XBRL seperti itu. Kemudian selain manfaat-manfaat yang banyak gitu ya terkait dengan XBRL, tentunya ada resiko-resiko dalam penerapan XBRL. Sebetulnya kalau resiko di sini lebih ke hulu gitu ya. Jadi ketika ada kesalahan di awal, ya pastinya tidak akan bisa diterapkan gitu. Nah, kesalahan yang pertama adanya error teks gitu. Jadi adanya kesalahan dalam menentukan teksnya. Contohnya ketika kita akan menuliskan atau membuat teks dari net profit before tax, tetapi yang kita teks adalah net profit after tax. Nah, kesalahan itu berarti dari satu kesalahan itu pasti akan salah untuk laporan keuangan yang lainnya. Kemudian juga yang kedua adanya kesalahan dalam taksonomi dari XBRL itu sendiri. Ketika kita salah menentukan taksonominya, maka akan terjadi kesalahan dalam informasi yang disajikan. Dan yang ketiga, XBRL ini sampai dengan sekarang itu masih dalam fase pertumbuhan ya, masih dalam fase ekspansi gitu. Jadi memang masih perlu disesuaikan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan di masing-masing negaranya. Kemudian, nah ini XBRL Implementation Indonesia. Yang ingin saya share juga di sini bahwa implementasi XBRL di Indonesia sebetulnya tidak terlalu baru juga, tetapi masih relatif kalau misalnya ketika kita berbicara XBRL belum banyak yang ngeh gitu XBRL itu seperti apa gitu. Jadi pada awalnya XBRL ini direncanakan sudah dari tahun 2012. Jadi pada tahun 2012 BI dan BEI itu sudah menyiapkan atau langkah-langkah awal bagaimana nih XBRL ini untuk diimplementasikan di Indonesia. Apakah kita bisa mengadopsi atau tidak? Nah, yang awalnya di tahun 2013 sebetulnya yang mengimplementasikan XBRL pertama kali adalah dari Bank Indonesia untuk laporan bulanan dari Bank Syariah atau LBUS gitu. Awalnya dari situ bahwa
kita harus melaporkan laporan keuangan dalam bentuk XBRL karena akan ada pemindahan pengawasan dari BI ke OJK, sehingga kita membutuhkan bahasa yang sama. Gitu. Nah, jadi berdasarkan surat edaran BI nomor 15 per Agustus 2013 bahwa semua bank termasuk bank syariah itu harus menyerahkan laporan keuangan berbasis XBRL. Jadi awalnya memang perbankan yang menerapkan dari XBRL ini. Kemudian tahun 2014 di sini IDX sudah menyusun taksonomi yang disesuaikan dengan standar-standar yang ada di Indonesia. Nah, taksonomi dari laporan keuangannya tentu saja kita akan mengacu kepada PSAK dan standar-standar keuangan lainnya, termasuk IFRS. Nah, untuk di tahun 2015 baru kita terapkan untuk seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi dari mulai 2015, BI di sini sudah secara resmi meluncurkan bahwa seluruh emiten yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia itu harus melaporkan laporan keuangan dalam format XBRL. Jadi pada saat itu seluruh emiten diberikan jangka waktu lebih dari biasanya lebih 1 bulan, dilebihkan 1 bulan dan tidak dianggap telat dalam laporan keuangannya karena masih proses untuk penerapan XBRL ini. Nah, tetapi walaupun sudah diwajibkan karena tahun 2015 ini adalah tahun awal mewajibkan untuk melaporkan dalam laporan XBRL masih belum 100% gitu karena memang masih di langkah awal penerapan untuk seluruh emiten. Contohnya untuk perbankan di sini saya lihat di 2015 itu masih hanya sekitar 20 perusahaan perbankan yang terdaftar yang baru melaporkan dalam format XBRL gitu. Tetapi sampai dengan 2019 sudah hampir 37 sudah hampir 40 yang menerapkan sistem XBRL itu sendiri karena butuh proses juga dalam pengimplementasiannya. Kemudian, untuk tahun 2020 di sini adanya ekspansi taksonomi yang sudah disusun di tahun 2014. Di tahun 2020 IDX melakukan ekspansi taksonomi juga yang awalnya laporan keuangan hanya elemen-elemen laporan keuangan tidak termasuk catatan atas laporan keuangan. Nah, di tahun 2020 salah satu ekspansinya yaitu taksonomi pada catatan atas laporan keuangan. Seperti itu dan masih dikaji sampai dengan saat ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa melihat hasil laporan keuangan dalam format XBRL. Jadi kalau sekarang kita mengakses website dari IDX, biasanya kita download laporan keuangan hanya ada file dari PDF-nya saja, gitu ya. Nah, sekarang itu sudah ada, tidak sekarang dari 2015 itu sudah ada muncul format XBRL. Nah, ini saya ambil contoh untuk laporan keuangan tahun 2020 untuk perusahaan Astra Agro Lestari sudah menerapkan XBRL. Nah, sebagai buktinya di sini sudah ada financial statement 2020 dalam bentuk Excel, kemudian juga ada inline XBRL dan ada instance zip-nya. Yang ini, instan ini yang dapat kita baca dengan software XBRL Viewer. Gitu. Nah, jadi ini untuk Excel di sini, ini merupakan hasil dari format XBRL. Jadi sebetulnya sama aja nanti tampilannya dari Excel di sini dengan inline XBRL. Hanya kalau inline XBRL tampilannya dalam bentuk website, sedangkan Excel dalam bentuk Excel biasa. Sehingga kita lebih mudah untuk melakukan analisis data seperti itu. Kemudian juga, dalam penerapannya di sini tahun 2019, termasuk DJP, Ditjen Pajak juga sudah bersinergi dengan BEI dan sudah menandatangani MOU bahwa akan menggunakan laporan keuangan dalam format XBRL gitu dalam melihat laporan keuangan wajib pajaknya. Jadi memang untuk laporan keuangan dalam format XBRL ini karena mengklaim bahwa laporan keuangannya itu disajikan secara akurat, kemudian sudah reduce error dan lain sebagainya, maka di sini DJP pun sudah mulai menggunakan XBRL tersebut.
Nah, kemudian taksonomi, mungkin dari tadi taksonomi disebutkan taksonomi itu apa gitu ya. Jadi taksonomi itu sebetulnya untuk lebih mudahnya itu dapat dikatakan sebagai chart of account gitu ya, chart of account seperti kita chart of account mungkin kita sudah tahu semua ya bahwa dari satu laporan keuangan itu ada akun-akun. Nah, dengan taksonomi ini akun-akun tersebut distandarisasi gitu sehingga baik investor asing maupun investor dalam negeri itu dapat mengartikan akun tersebut dengan artinya yang sama gitu, arti yang sama, tidak ada misinterpretasi ya antara satu akun dengan yang lainnya. Nah, kemudian nah, IDX taksonomi dari IDX tahun 2020 ya. Nah, taksonominya itu yang pertama adanya informasi entitas dokumen, tentu ya pasti akan ada informasi terkait dengan entitas, informasi terkait dengan informasi umum ya, informasi umum terkait dengan entitas. Selain itu juga taksonominya dibuat untuk elemen dari laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas serta laporan arus kas. Tapi dalam untuk tahun sekarang itu masih ada ekspansi lagi terkait dengan catatan atas laporan keuangan ya untuk taksonomi 2020. Karena untuk taksonomi 2014 hanya sama seperti ini, hanya informasi entitas dokumen dan elemen laporan keuangan saja. Tetapi untuk taksonomi 2020 itu sudah ditambahkan dengan adanya catatan atas laporan keuangan. Diharapkan dengan adanya penambahan taksonomi tersebut jadi lebih transparan lagi gitu ya untuk dan lebih memudahkan ketika kita mengakses seluruh informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Di sini untuk taksonomi 2020 ataupun 2014 tentunya sudah disesuaikan dengan standar-standar yang ada di Indonesia gitu ya dan secara internasional. Jadi di sini untuk IDX 2020 dia sudah menyusun taksonomi berdasarkan beberapa referensi ya di antaranya PSAK, kemudian untuk syariah adanya peraturan dari Bapepam nomor 8 G7, kemudian mohon maaf ini harusnya G17 yang B gitu ya, serta surat edaran dari Bapepam mengenai laporan keuangan untuk seluruh industri di pasar modal Indonesia. Jadi memang sudah diwajibkan bahwa seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus melaporkan dalam format XBRL. Nah, ini ilustrasi dari IDX taksonomi. Jadi IDX taksonomi di sini dia membuat ada DEI, informasi umum dari perusahaan, kemudian berdasarkan entry point. Karena kenapa IDX taksonomi ini kita pisahkan berdasarkan entry point. Nah, di sini salah satu kekurangannya juga dari XBRL bahwa XBRL di sini tidak dapat mengeneralisasi semua akun dari semua sektor karena masing-masing sektor pasti memiliki akun-akun khusus gitu ya. Jadi taksonomi ini disesuaikan dengan masing-masing berdasarkan entry point. Ada yang berdasarkan properti, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian di sini taksonomi yang dihasilkan ada statement financial position dan sampai dengan notes to the financial statement yang masih dalam tahap pengembangan sampai dengan saat ini. Kemudian di sini ada externaling yang ingin saya tampilkan, mungkin Punten Budian, apakah tampilannya sudah ke website? Sudah Bu Tri. Oke. Nah, jadi di sini ada salah satu contoh inline XBRL viewer ya. Salah satu contohnya bagaimana XBRL ini dapat meningkatkan transparansi gitu ya dan dapat memberikan informasi yang lebih detail lagi terkait dengan laporan keuangannya. Misalnya contohnya di sini. Ini slide-nya masih di PPT, Bu. Stop dulu, nanti share lagi. Masih di PPT ya? Oke. Iya. Oke, mohon maaf, apakah sudah di website tampilannya? Iya, sudah di website. Oke, baik. Nah, jadi di sini ingin menunjukkan salah satu contoh saja terkait dengan XBRL Viewer.
Contohnya misalnya dari Vinci ya untuk cash dividend. Nah, di sini ada gross dividend rate total. Sebetulnya yang ditandai merah ini saya bisa diklik ya. Nah, jadi ketika kita mengklik dari salah satu informasi yang kita butuhkan, di sini sudah ada muncul tag-nya, kemudian membernya dari mana, bahwa dividen ini merupakan member dari equity, kemudian pengukurannya dengan euro, ada desimalnya sampai dengan 7 dan lain sebagainya. Jadi di sini ada behind the scene dari setiap informasi yang ada di laporan keuangan. Berbeda dengan laporan keuangan pada PDF ya. Kalau di PDF kan berarti kita harus melihat dulu, mencari informasi gitu. Kita scroll up, scroll down gitu ya, terkait dengan informasi yang kita butuhkan. Tetapi dengan adanya XBRL ini kita tinggal memudahkan kita gitu ya untuk menggali informasi yang kita butuhkan. Kemudian selain itu juga di sini ada informasi terkait dengan definisinya dari gross dividend itu seperti apa dan lain sebagainya gitu. Ini salah satu contoh saja dari XBRL Viewer gitu. Nah, kebetulan untuk XBRL Viewer ini softwarenya saya belum menemukan yang kompatibel dengan laptop saya gitu. Sebetulnya saya pun ingin menunjukkan gitu bagaimana laporan keuangan untuk perusahaan di Indonesia dapat dilihat seperti ini gitu. Tapi mungkin nanti di lain kesempatan jika sudah ada softwarenya, mari kita berbagi lagi gitu. Oke. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya share untuk pagi ini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin sharing juga, sangat dipersilahkan gitu ya informasinya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dian. Baik, terima kasih Bu Tri. Wah, ini dalam era digitalisasi ini XBRL ini sangat mungkin jadi mandatori ya sekarang ya, mengingat memang sistem kita juga harus sudah terstandarisasi internasional. Terima kasih Bu Tri sudah memaparkan materinya yang sangat mungkin bisa kita bilang kekinian ya Bu ya, karena memang sifatnya sekarang sudah digitalisasi semuanya. Ya, baik, mungkin langsung saja jika ada pertanyaan bisa langsung Bapak dan Ibu silahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa juga langsung saja dengan bertanya langsung mungkin. Baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak Dwi Fitrizal Salim ya, untuk Ibu Tri. Berkemungkinan tidak Ibu, di FEB ada bank data laporan keuangan harga saham yang bisa diakses oleh para dosen dan mahasiswa. Mangga mungkin bisa langsung juga Pak Dwi langsung. Oke. Kalau tidak salah di kampus kita ya di TEL itu ada IDX Corner kalau tidak salah ya, itu yang dipegang oleh Pak Brady mungkin ya kalau tidak salah, saya kurang paham juga, tetapi sudah ada difasilitasi di kampus gitu terkait dengan bank data ya untuk laporan keuangannya. Seperti itu mungkin Pak Dwi. Ya, bagaimana Pak Dwi? Mungkin bisa diskusi langsung. Bu, biasanya kalau laporan keuangan itu kan sulit buat nyarinya, atau apa yang bisa mengkolek data dan masukin ke suatu cloud. Di para dosen dan mahasiswa tinggal mendownload hal itu. Kadang itulah kesulitan mahasiswa dan saya sendiri sebagai peneliti yang sering mendownload laporan keuangan itu susah untuk mencari laporan satu-satu gitu.
Oh iya, ya sebetulnya apalagi sekarang ya Pak, untuk IDX itu hanya tersedia sampai dengan 3 tahun saja untuk laporan keuangannya. Karena untuk memperoleh data lebih dari 3 tahun itu sebetulnya kita harus manual ya, download-nya kita cari satu-satu gitu kan. Atau mungkin kita sebetulnya bisa dengan sudah difasilitasi dari IDX, kalau misalnya kita membutuhkan data laporan keuangan, ya dengan membeli data gitu ya. Nah, tetapi kan karena kita mungkin kan tidak ya di kampus supaya kita tidak perlu membeli data gitu. Nah, itu sudah setahu saya sudah difasilitasi adanya IDX Corner itu, seperti itu. Begitu Pak. Mungkin boleh dicoba nanti ke IDX Corner-nya di apa namanya di FEB. Baik, Putri. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Dwi. Selanjutnya, Bu Tri, ini ada pertanyaan juga dari Bapak Rafki Nazar. Itu pertanyaannya adalah, perusahaan menggunakan XBRL, apakah masih bisa terjadi asimetri informasi? Oke. Nah, dengan adanya XBRL ini sebetulnya justru meningkatkan transparansi dari laporan keuangan ya, apalagi dengan adanya XBRL viewer tadi gitu. Jadi kita bisa melihat behind the scene dari angka-angka yang sudah tersaji. Sebetulnya angka yang tersaji itu bisa seperti memiliki barcode gitu, memiliki barcode Pak. Jadi ketika kita membutuhkan informasi terkait angka tersebut, kita bisa melihat gitu dari situ. Nah, kemudian informasi-informasi itu yang diharapkan sama ya antara yang disampaikan oleh perusahaan dan juga yang dibaca oleh investor gitu, sehingga dapat menurunkan tingkat asimetri informasi antara investor dengan perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tersebut. Jadi sebetulnya untuk XBRL ini salah satu upaya ya untuk menekan terjadinya asimetri informasi, seperti itu Pak. Baik, Bapak Rafki, seperti itu kira-kira dari Bu Tri Utami, dan mungkin ini dari saya ya, tentang SBRL di Indonesia khususnya ya, apakah ada hambatan-hambatan yang berarti ya dalam pengimplementasian ini untuk mungkin di dalam apa namanya, seperti di bank, kemudian di perusahaan-perusahaan pada umumnya, apakah ada hambatan yang mungkin dari segi apa namanya, dari segi sumber dayanya, begitu sumber daya manusianya, atau itu harus di update nggak sih Bu? Ya, gitu kira-kira. Oke, jadi tentu saja ya Bu, untuk penerapan suatu sistem yang baru pasti akan menemukan akan menghadapi dan menemukan kendala-kendala gitu ya. Terkait dengan penerapan XBRL ini pastinya setiap perusahaan harus beradaptasi ya dengan adanya sistem yang baru. Kemudian karena ini adalah suatu format yang terstandarisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang tidak sama atau akun-akun yang mungkin berbeda, nah kita harus mencocokkan ulang nih dengan yang sudah terstandar gitu. Mungkin dari situ penerapan salah satu hambatannya kita harus mengkoreksi lagi laporan keuangan kita dengan laporan keuangan yang sudah terstandar XBRL. Akun-akunnya kita sesuaikan lagi sehingga laporan keuangan yang kita tuh bisa sama bahasanya dengan perusahaan lain yang sudah menerapkan XBRL seperti itu. Kemudian juga mungkin dari biaya awal ya implementasinya itu juga pasti akan lebih besar gitu Bu. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Bu Tri. Ini ada Ibu dari Ibu Astri ingin menanyakan, untuk mengakses laporan keuangan yang berbasis XBRL, apakah kita harus mengakses ke website yang Bu Tri tunjukkan tadi, atau bisa kita akses langsung dari IDX? Apakah seluruh emiten di IDX sudah mengimplementasikan XBRL? Oke, baik Bu. Nah, untuk mengakses laporan keuangan yang berbasis XBRL ini bisa langsung ke website IDX Bu. Jadi ketika kita mungkin boleh ini ya Bu ya, dicontohkan mungkin ya Bu. Yeah. Mungkin saya lihat karena sebetulnya mudah, kita lihat langsung di IDX-nya saja mungkin ya Bu ya. Jadi kita tidak perlu ke website yang tadi saya tunjukkan, itu sebetulnya hanya contoh saja ya Bu ya.
Punten Bu, apakah sudah muncul? Iya, sudah muncul. Baik. Nah, punten Bu, jadi untuk mengakses laporan berbasis XBRL kita bisa langsung download ya Bu. Seperti biasa kita mendownload laporan keuangan. Nah, mungkin di sini saya contohkan yang paling awal aja ya Bu ya untuk Ali, karena untuk semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah diwajibkan melaporkan laporan keuangannya dalam format XBRL. Nah ini, punten Bu. Jadi di sini sudah ada laporan keuangan yang berbentuk format XBRL. Ada yang bentuknya Excel. Nah Excel di sini mungkin langsung di-download saja ya Bu ya. Nah, ini salah satu contoh laporan keuangan yang sudah diekstrak dari XBRL Bu menjadi file di Excel. Nah, ini untuk general information adalah salah satu taksonomi dari yang EDI ya Bu, entitas data information. Kemudian ini sudah terstandar XBRL Bu. Jadi mulai dari dari nama entitas dan lain sebagainya, ini untuk semua perusahaan dalam line bisnis yang sama ini pasti sama. Kemudian juga di sini untuk laporan posisi keuangan. Jadi memang sudah terekstrak menjadi file Excel. Gitu. Jadi akan lebih mudah ketika kita mengakses laporan keuangan. Seperti itu mungkin Bu. Baik, baik. Terima kasih Bu Astri. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Sasas. XBRL dapat mengubah analisis sudut pandang terhadap perusahaan kecil. Saat ini analisis keuangan cenderung fokus pada perusahaan besar karena ketersediaan data yang lebih besar dan kepentingan investor yang lebih terhadap perusahaan besar. Menurut Bu Tri dan dengan menggunakan XBRL, apakah ini kesempatan bagi perusahaan kecil untuk lebih menarik para investor? Ya, baik. Terima kasih Bu Sasa atas pertanyaannya. Kalau menurut saya ini kesempatan yang baik justru ya Bu, jika perusahaan kecil dapat menerapkan XBRL, tentunya dengan didukung dengan sumber daya sesuai dengan kemampuan dari perusahaan ya. Karena kan biasanya dengan perusahaan yang kecil sumber dayanya juga lebih besar gitu. Karena untuk implementasi XBRL ini tentunya yang tadi sudah kita bahas bersama bahwa ketika kita awal menerapkan XBRL tentunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai gitu. Tetapi jika perusahaan tersebut mampu ya untuk menerapkan XBRL itu sangat bagus sekali. Karena laporan keuangannya nanti akan lebih terstandar dan kualitas yang disampaikannya itu sudah lebih dapat dipercaya gitu. Karena laporan keuangannya sudah berkualitas tinggi dianggapnya dengan menggunakan kita XBRL seperti itu. Jadi mengurangi tingkat-tingkat kesalahan, kemudian data yang disampaikannya juga sudah lebih akurat. Itu salah satu daya tarik untuk menarik investor datang ke perusahaan kita. Seperti itu. Ya, jadi kalau dimulai dari perusahaan kecil, jadi udah terstandarisasi semua itu semakin mudah bagus, ya Bu ya. Semakin menarik untuk para investor dan akan mengembangkan usaha-usaha kecil untuk lebih besar, mungkin gitu ya Bu ya. Baik, betul. Baik Bu Tri dan seperti itu Bu Sasas jawaban dari Ibu Tri. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak yang hadir di sini. Silakan bisa langsung saja ingin bertanya. Dari Ibu Bapak Panitia mungkin juga, silahkan. Ya, mengingat XBRL ini yang untuk standarisasi internasional ya sistem keuangannya ini apakah di dalam value ini sudah ada belum ya lab khusus untuk XBRL ini Bu?
Setelahnya belum, tapi mudah-mudahan ke depannya ada gitu ya. Dan harapan saya sih sebetulnya mudah-mudahan dari Tell You ini ada yang membuat gitu ya semacam software untuk XBRL viewer gitu untuk memudahkan kita dalam membaca laporan keuangan berbasis XBRL gitu. Karena untuk software tersendiri yang saya rasakan itu sulit untuk memperoleh softwarenya gitu, Bu. Nah, mudah-mudahan ada gitu dari Tell You yang membuat software untuk XBRL viewer ini. Bukan maksudnya untuk apa supaya mungkin anak-anak ya dari kita ya lulusan mereka lebih familiar mungkin ya Ibu ya, begitu ya menggunakan sistem-sistem standarisasi internasional ini, mengingat memang semuanya kan sekarang sudah serba digitalisasi ya Bu ya. Betul, betul. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada di pembelajaran mungkin di sistem atau mungkin di audit sistem informasi gitu, Bu. Bisa disampaikan terkait dengan XBRL ini. Atau ada lab khusus yang tadi Bu Dian sampaikan itu lebih bagus lagi. Untuk memudahkan mengenal ya Bu ya, mengenal dan beradaptasi mungkin ya Bu ya, karena mengingat implementasi di Indonesia juga masih belum rata ya begitu ya Bu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Sunu ya. Ini pertanyaannya adalah apakah ada alat untuk mengkonversi dari laporan keuangan konvensional menjadi format XBRL, Putri? Baik Pak, jadi sebetulnya untuk laporan XBRL ini bukan dikonversi mungkin ya, karena jadi setiap emiten itu ketika akan melaporkan dalam format XBRL itu sudah disediakan seperti link khusus gitu ya untuk di-entry oleh masing-masing emiten. Nah gitu, jadi justru laporan keuangan tidak perlu dikonversi lagi karena memang sudah diinputkan dalam format XBRL seperti itu Pak. Mungkin jadi tidak dikonversi karena memang diinput dari awalnya sudah menuju ke XBRL seperti itu. Baik, ya. Begitu Pak Sunu Pugu, terima kasih pertanyaannya. Dan ini selanjutnya ada Ibu Wahdan Arum. Putri izin bertanya, apakah ada negara yang sudah berhasil menerapkan XBRL dan berapa lama menerapkannya? Terima kasih. Baik, nah untuk yang sudah berhasil menerapkan XBRL tentunya di US ya Bu ya. Tadi dari 2009 itu sudah menerapkan dan penerapannya itu ada 4 tahap. Kurang lebih sekitar 5 tahunan, itu untuk Amerika. Nah, untuk Indonesia sendiri, ya mungkin tidak jauh berbeda dengan Amerika mungkin ya. Mudah-mudahan bisa secepat Amerika gitu penerapannya. Gitu. Ya, mungkin ini seperti yang saya tanyakan tadi, hambatan-hambatan ya. Yeah. Dia berapa lama penerapannya ya. Ya mudah-mudahan di Indonesia bisa mengikuti jejak Amerika gitu ya Bu ya. Amin, amin Bu. Ya ini mungkin PR untuk semua lini ya Bu ya yang menyangkut tentang digitalisasi ini sudah kemana-mana dan memang sudah harus diimplementasikan, dimulai dari mungkin ya sumber dayanya yang kita siapkan seperti itu ya Bu, yang kita juga di dalam universitas begitu juga. Seperti di Taiwan juga sendiri tetap semuanya sudah terdigitalisasi, jadi sehingga bila ada kasus yang seperti ini yang sedang kita alami ini ya, seperti pandemi ini, jadi mereka sudah itu bukan jadi isu utama lagi gitu, langsung karena memang sebelum ini juga mereka sudah menerapkan sehingga memang begitu harus kami menghindari lockdown seperti itu ya. Ini ada kaitannya dengan digitalisasi. Jadi langsung sistemnya sudah berdiri dan hanya tinggal penyesuaian ya, bukan penerapan lagi mungkin ya Bu ya, begitu, hanya penyesuaian ya seperti itu. Kalau di Taiwan ini. Baik Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Eli, karena berhubungan dengan akun LK, apakah sudah ada standar yang ditetapkan oleh Asosiasi IFAC dan IAI serta IAPI kalau di Indonesia?
Kalau untuk penerapannya Bu, dari akun laporan keuangan yang diadopsi dari untuk taksonomi di Indonesia itu menerapkannya berdasarkan PSAK Bu. Jadi kalau dari Asosiasi IFEK dan IAI, kalau dari IFEK belum ya Bu ya, mungkin dari IFEK dari IFRS Bu, kita sudah menerapkan taksonomi berdasarkan IFRS dan PSAK gitu Bu. Jadi berdasarkan standar-standar akun yang ada di PSAK dan IFRS. Seperti itu Bu. Baik, seperti itu Ibu Eli. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya mungkin ini saya langsung saya beri kesempatan kepada Ibu Putri Fariska, karena tadi di awal kita juga sudah diskusi dan seperti Ibu Putri sudah berpengalaman dengan XBRL ini ya. Jadi mangga Ibu langsung saja silakan Ibu Putri. Baik, kemudian terima kasih. Mungkin sharing aja karena dulu saya basicnya dari perbankan dulu. Tadi yang sudah cerita sama Putri, tahun 2012 itu Bank Indonesia sudah mulai mengimplementasikan laporan bank umumnya itu menggunakan pendekatan XBRL. Jadi taksonominya sudah menggunakan pendekatan, dulu kita udah pakai PSAK 5055 ya Bu ya. Sudah karena syariah dulu dipaksa untuk menggunakan PSAK non syariah dulu. PSAK 55. Ya, PSAK 5055 dan PSAK syariah ini dimasukkan. Dulu memang kesulitannya syariah aja Bu. Dulu kesulitannya memang tahun 2012 itu syariah kan memang bukan seperti teknologinya tidak sebesar bank konvensional dulu ya. Kita memang hanya beberapa bank besar seperti BSM dulu ya, kalau sekarang sudah merger menjadi BSI, BNI Syariah dulu juga sudah ada. Memang masih struggling tentang pendekatan teknologinya, karena kan sebenarnya XBRL itu hanya sebuah taksonominya tadi yang diceritakan sama Putri. Hanya mereka memasukkan kalau bahasa yang kita mah kunci-kuncinya di dalam tadi IA-nya internal account-nya, chart of account-nya, segala macam di dalamnya. Hubungan antara satu form dengan form lain, tadi kayak misalnya kas itu rincian kasnya harus sama, kayak gitu-gitu. Dan tujuan dulu dari Bank Indonesia adalah untuk menstandarkan keseluruhan laporan yang nantinya bakalan digunakan di perusahaan atau bank-bank tersebut gitu. Jadi bukan hanya digunakan untuk si perbankannya saja, digunakan untuk otoritas, yaitu digunakan sama BI dan otoritas jasa keuangan pada saat itu, tapi juga digunakan di internal perbankan, karena memang setiap unit perbankan itu laporannya itu hampir sama sebenarnya sumbernya, tetapi jenis laporannya berbeda-beda yang harus dilaporkan kepada Bank Indonesia. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sama Putri, sebenarnya itu bisa jadi source atau sumber laporan gitu ya, kayak data master lah istilahnya. Jadi semua unit itu dan kalau di perbankan sebenarnya bisa mengambil data-data tersebut, tinggal disesuaikan dengan laporan-laporan yang memang seharusnya dilaporan ke BI. Tapi mungkin tadi kekurangannya resource-nya yang susah, karena XBRL kan teknologi terbaru ya, taksonominya juga agak menjelimet, kalau saya bahasanya agak sulit untuk memahami taksonominya sendiri gitu di dalamnya gitu. Jadi akhirnya kemarin masih tidak maksimal implementasinya, hanya digunakan untuk eksternal saja, tapi di internalnya tidak digunakan tadi karena SDM-nya kurang memahami. Padahal itu XBRL itu bisa dijadikan sebagai sumber seluruh data informasi dari perusahaan. Yang bisa digunakan untuk proyeksi, bisa digunakan untuk strategik juga bisa di situ, ngembangin data marketing juga bisa lewat situ, semuanya sudah ada, karena dulu Bank Indonesia membuat taksonomi laporan sistem laporan moneter keuangan ini udah satu package gitu, the whole package yang bisa digunakan sama perbankan untuk di semua lininya sebenarnya gitu. Cuman sayangnya hanya di syariah aja yang baru diimplementasikan, yang konvensionalnya akhirnya masih kebentur dengan prosesnya. Jadi ada belum ada integrasi gitu antara konvensional sama syariahnya akhirnya kemarin. Gitu sih Bu, kalau dari pengalaman saya agak sulit sih untuk yang penerapannya sendiri.
Karena kan emang lumayan juga untuk mengeluarkan dananya hampir berapa miliar karena teknologinya dari luar kan. Kemarin-kemarin belum banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membuat aplikasi konversi dari XBRL ke ditampilkan dalam tadi XBRL viewer yang seperti itu, betul belum banyak gitu. Pengembangannya juga lumayan, effortnya lumayan besar, resource-nya juga lumayan besar. Mungkin tadi kalau ada yang bertanya apakah mungkin diterapkan di perusahaan-perusahaan kecil, kalau memang nantinya si teknologi ini sudah sudah banyak aplikasinya, sudah banyak dibuat, sudah banyak open source untuk si XBRL sendiri, itu mungkin bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan kecil. Kalau sekarang dengan effortnya ngerubah si taksonomi XBRL ke dalam si viewer-nya aja lumayan besar gitu, dan dananya juga nggak murah. Gitu sih Bu Dian kalau dari pengalaman saya. Terima kasih Bu. Iya, jadi intinya masih tersandung dengan pembiayaannya ya Bu ya. Pembiayaannya itu masalah utamanya ya Bu ya, dan dari resource juga salah satunya. Baik, terima kasih Bu Putri atas sharing-nya. Ini selanjutnya Ibu ada pertanyaan dari Pak Dwi Urip. Apakah aplikasi XBRL ini sudah adaptif dengan perangkat database yang berbasis open source? Ini sudah disinggung juga tadi sama Bu Putri ya. Silakan Bu Putri. Ya, betul ya. Jadi sudah adaptif ya Pak ya dengan perangkat database yang berbasis open source ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Putri bahwa memang basisnya itu dari open source itu sendiri gitu Pak. Jadi tentunya akan adaptif gitu ya ketika kita menggunakan atau mengimplementasikan dari sistem XBRL tersebut. Seperti itu. Baik. Baik, seperti itu. Dwi Urip, terima kasih atas pertanyaan. Selanjutnya ini ada Pak Sunu, izin tanya satu lagi, katanya Ibu Tri baik-baik juga apa ya, Bu Tri ya. Izin tanya, apakah format XBRL ini juga perlu diterapkan ke entitas nirlaba, yayasan sosial, badan amil zakat, wakaf, dan sebagainya? Jadi ini ya seperti yang kita singgungkan tadi ya Bu ya, yang lini-lini kecil ya Bu ya. Ya, sebetulnya kalau misalnya ingin menerapkan, boleh saja gitu, tapi mungkin sifatnya tidak mandatori atau lebih ke voluntary mungkin ya, karena kan disesuaikan dengan tadi dengan sumber daya yang dimilikinya gitu. Apalagi untuk entitas nirlaba mungkin ya gitu. Jadi kalau dikatakan perlu, menurut saya ya itu voluntary saja gitu untuk entitas nirlaba seperti itu. Baik, mungkin secara berjalan mungkin ya Bu ya, karena ya nirlaba seperti yayasan sosial mungkin pada akhirnya juga akan perlu mungkin ya Bu ya, seperti itu kali ya Bu ya. Ya Bu, tapi kalau untuk waktu dekat sih sepertinya voluntary aja dulu gitu Bu. Masih ya untuk implementasi untuk betul. perusahaan yang besar saja masih terjadi hambatan-hambatan ya yang masih menjelimet tadi kalau kata Bu Putri ya. Masih menjelimet ya benar. Baik Ibu, terima kasih Pak Sunu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak, bisa langsung direct saja ke Ibu Tri. Ya, jadi XBRL ini kalau untuk yang masih digunakan ini yang sudah diimplementasikan ini di seperti bank dan OJK seperti itu ya Bu ya. Jadi memang masih diprioritaskan untuk perusahaan-perusahaan yang besar saja.
Betul, ya, yang di Indonesia. yang Tapi sudah terdaftar di Bursa Efek ya, mungkin yang belum terdaftar pun harus harus menerapkan mungkin ya ke depannya gitu Bu. Ya untuk penarik investor Bu salah satunya sebagai daya tarik. Iya, sebagai daya tarik. Kemudian seperti Bu Putri tadi, Bu Putri sempat menyinggung apa namanya untuk XBRL ini di bank syariah sudah lebih duluan atau bagaimana Ibu tadi pemaparannya dari Ibu Putri? Punten izin Putri. Iya, mangga Ibu. Iya, mungkin karena dulu pilot project-nya, kenapa tadi Putri bilang kenapa nirlaba yang perusahaan-perusahaan kecil itu sulit untuk diimplementasikan, karena tadi sebenarnya kan ini standar laporan keuangan secara internasional gitu. Kenapa dulu juga Bank Indonesia menerapkan karena untuk menjadi standar laporan juga dari Bank Indonesia sendiri untuk dilihat tadi untuk investor masuk ke Indonesia. Gitu tadi makanya kenapa sulit untuk diterapkan di kalau nanti belum ada yang mengembangkan banyak dengan menggunakan open source untuk jadi XBRL viewer, yang paling penting adalah taksonominya itu, karena tadi makanya kenapa regulator itu tadi kalau Bu Tri bilang ada pengembangannya BI itu ada maksudnya ada beberapa laporan keuangan yang bagian laporan keuangan yang masih ada pengembangan gitu ya, karena memang nge-build taksonominya sendiri juga ada trial and error, ada beberapa. Jadi emang dari fungsi yang paling utama itu di dalam taksonominya gitu. Gimana caranya memasukkan seluruh informasi laporan keuangan ke dalam taksonominya. Jadi kalau taksonomi itu kayak apa namanya Bu? Sintak-sintaknya ada di dalamnya semua gitu. Jadi semua informasi ada di situ. Relate antara laporan keuangan satu dengan yang lain gitu yang jadi makanya kenapa mungkin baru regulator yang menerapkan, karena tadi harus gimana kemarin BI itu effortnya untuk kerja sama IAI juga, kerja sama kalau di syariah kan harus kerja sama Dewan Pengawas Syariah tentang laporannya sudah sesuai atau belum. Terus yang sesuai tidak di ketentuan internasionalnya sudah memenuhi atau belum kebutuhan yang dibutuhkan oleh si investor luar ke Indonesia gitu. Itu sih yang struggle-nya ada di situ sih Bu untuk ngebuat, makanya tadi mungkin baru BI, baru tadi kementerian ya, baru yang ngebuatnya baru yang regulator aja sih sebenarnya yang buat. Gitu sih kalau dari saya Bu Dian. Baik ya Bu. Ya, baik. Mungkin Bu dari Ibu Tri ada yang ingin ditambahkan mungkin terkait dengan XBRL implementation di Indonesia ini? Ya, mungkin harapannya saja ya Bu ya, harapannya dari penerapan XBRL ini mudah-mudahan memang dapat diimplementasikan dengan baik gitu ya oleh Indonesia gitu ya, sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain gitu ya, yang sudah lebih dulu menerapkan XBRL seperti itu. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu Tri Utami Lestari ya sudah membahas tentang XBRL di Indonesia, yang mana sekarang juga sudah sifatnya sudah mandatori sebenarnya Ibu ya untuk XBRL ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara seminar online kali ini yang membahas XBRL implementation in Indonesia. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan coba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu XBRL ini adalah sistem yang terstandarisasi internasional yang mana akan mendukung terciptanya business intelligence. Kemudian XBRL ini juga mempermudah ya Bu ya, mempermudah ataupun mempermudah investor ataupun regulator dalam mengakses maupun mengolah data untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga lebih transparan untuk mengcompare data ya, lebih transparan, kemudian lebih mudah dalam mengcompare data laporan keuangan antara perusahaan. Baik, begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Tri Utami Lestari atas pemaparannya yang sangat menarik untuk pagi ini. Selanjutnya, terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini.
Jangan lupa Bapak Ibu untuk acara seminar online selanjutnya di sesi kedua siang ini akan hadir Bapak Insinyur Tri Jatmiko MM yang memaparkan tema Prio untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf jika ada salah tutur kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.